Jangan pernah langgar pantangan di gunung. Inilah kisah sepasang kekasih di Jawa Barat yang mengabaikan semua peringatan dan hukuman alam menjemput mereka. Halo Sobat Lorong Hitam, selamat datang di lorong paling gelap. Sebelum kita menyelami detail mengerikan dari kesaksian ini, dukung terus kami mengungkap misteri dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Siapkan mental kalian karena ini adalah horor sejati dari alam. Tahun 2019, musim kemarau yang dingin di Jawa Barat menjadi latar belakang dari sebuah rencana pendakian yang seharusnya menjadi petualangan biasa, namun berakhir sebagai tragedi yang dicatat dengan darah. Kami berlima, saya, Hila, satu-satunya perempuan, dan 4 rekan laki-laki, memilih Gunung X, sebuah jalur yang sudah lama kami incar karena reputasinya yang ganas dan menantang. Ini bukan jalur wisata yang ramah pemula, medannya terjal, tanjakan vertikalnya menguras habis tenaga, dan setiap langkah di sana membutuhkan perhitungan matang, bukan sekedar nekat. Dari pihak base camp sudah memperingatkan, jangan mendaki terlalu siang dan hati-hati, jalur ini tidak mengenal kompromi. Kami menyiapkan diri, melengkapi perbekalan, namun tak menyangka bahwa persiapan fisik dan logistik saja tidak cukup untuk menghadapi misteri yang menunggu di atas sana. Kami memulai pendakian di hari kerja, seolah-olah alam telah membelikan ruang sepi untuk drama yang akan segera terjadi. Kami mendaki dengan ritme yang stabil, berjuang melewati medan taktikal yang memaksa dengkul bertemu dada. Di pertengahan antara pos 3 menuju pos 4, di mana tanjakan mulai terasa mematikan, kami bertemu dengan sepasang pendaki lain yang bergerak jauh lebih lambat. Kami hanya menyebut mereka si Teteh dan si Aa. Pemandangan itu langsung memicu alarm dalam diri saya. Si Teteh terlihat sangat menyedihkan, wajahnya pucat pasi, air matanya tak berhenti menetes, dan ia terus merengek minta turun. Saya menghampiri mereka, mencoba menawarkan bantuan, namun si perempuan hanya bisa menangis sesenggukan, berulang kali mengatakan capek dan aku mau turun. Ketika saya bertanya kepada si Aa, dia menjawab dengan nada pasrah namun teguh bahwa ini adalah pendakian pertama pacarnya. Sebuah kebodohan fatal, gunung yang kami daki ini sama sekali bukan tempat untuk belajar. Namun si Aa dengan entengnya menepis segala nasihat kami dan bersikeras melanjutkan. Ia memaksakan cinta dan keegoisan di jalur yang menuntut kerendahan hati. Di pos 4, tempat istirahat yang kami singgahi sejenak untuk memulihkan tenaga, ketegangan mental si Teteh mencapai puncaknya. Dia kembali menangis sejadi-jadinya, meminta dipulangkan. Kami mencoba membantunya dengan makanan, tetapi ia menolak keras semua yang diberikan oleh pacarnya. Lalu, tiba-tiba, perubahan drastis itu terjadi. Tangisannya meredah, lalu pecah menjadi tawa melengking yang mengerikan. Tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang dingin dan menusuk. Matanya yang merah karena menangis mendadak melotot, menatap tajam ke arah saya. Ia memeluk saya erat, menangis lagi, lalu dengan cepat melepaskan pelukan dan mengajak saya bermain dengan suara yang kekanak-kanakan. Teman-teman saya berbisik, menyiratkan bahwa si Teteh sudah kemasukan atau kesurupan.
Saya mencoba menenangkan entitas itu, memintanya keluar dengan suara bergetar. Setelah melototi saya untuk terakhir kali, si Teteh ambruk, pingsan. Setelah sadar, meskipun kondisinya memburuk dan tubuhnya menunjukkan gejala hipotermia, si AA tetap kukuh. Ia memutuskan mereka akan melanjutkan perjalanan ke area camp di atas sana, seolah-olah kematian adalah satu-satunya tujuan. Kami meninggalkan pasangan itu di pos 4 dan melanjutkan pendakian yang terasa semakin berat. Menjelang maghrib, kami tiba di area camp yang sudah mulai sepi. Sekitar pukul 20.30, si AA dan si Teteh menyusul. Wajah si Teteh sudah benar-benar pucat, hanya terdiam. Mereka mendirikan tenda yang ukurannya cukup besar, sekitar 50 meter dari tenda kami. Malam itu, suhu udara terasa menusuk tulang. Saya sempat mengecek si AA dan ia berkata pacarnya sedang tidak enak badan, namun sudah diurus. Kami pun memutuskan untuk beristirahat. Namun, saat tengah malam, ketika keheningan pegunungan benar-benar menyelimuti, salah satu teman saya berbisik, "Bang, lu dengar sesuatu nggak?" Kami semua diam. Lalu, samar-samar di sela tiupan angin malam, kami mendengar suara lirih. Itu bukan suara tangisan, bukan pula rintihan kesakitan, melainkan suara desahan yang terputus-putus berasal dari tenda si AA dan si Teteh. Kami saling pandang. Ada yang mencandai bahwa mereka sedang bermesraan untuk menghangatkan diri, namun saya merasakan firasat buruk yang dingin, lebih dingin dari udara di luar tenda. Keesokan paginya, setelah kami berlima menuntaskan summit attack dan kembali ke area camp, suasana tenda pasangan itu terasa sangat janggal. Sementara pendaki lain sudah mulai berkemas, tenda si AA dan si Teteh senyap total. Sepatu hiking dan sandal mereka masih tertata rapi di luar, menandakan mereka tidak pergi kemana-mana. Kami sempat bercanda, mengira mereka mungkin kelelahan menikmati malam yang panjang dan tidur lebih lama. Namun, seiring waktu berjalan menuju pukul 11 siang, rasa penasaran kami berubah menjadi kecemasan yang mencekam. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, tidak ada respons saat kami memanggil nama mereka. Keheningan itu terasa berat, seperti keheningan yang bukan karena tidur, melainkan karena ketiadaan. Saya tahu, saya harus mengecek. Saya meminta salah satu teman untuk merekam sebagai bukti karena insting saya berteriak bahwa apapun yang ada di dalam tenda itu bukanlah sesuatu yang normal. Jantungku berdebar tak karuan, tanganku gemetar hebat saat memegang ujung resleting tenda itu. Temanku sudah siap merekam, bukan untuk sensasi, tapi sebagai saksi jika terjadi hal yang tak diinginkan. Dengan satu tarikan nafas, aku menarik resleting itu ke bawah. Udara dingin yang pengap dari dalam tenda langsung menerpa wajahku. Namun, bukan itu yang membuatku membeku. Mataku butuh sedetik untuk memproses apa yang kulihat, dan sedetik itu terasa seperti selamanya. Di dalam sana, di atas tumpukan sleeping bag yang acak-acakan, si AA dan si Teteh terbaring. Mereka telanjang bulat. Tapi, itu bukan bagian terburuknya. Tubuh mereka kaku, saling bertumpuk dalam posisi intim yang tak wajar. Mereka menyatu. Ini adalah pemandangan gancet yang selama ini hanya kudengar sebagai mitos. Wajah mereka pucat membiru, nyaris menghitam, dan mata mereka, ya Tuhan, mata mereka berdua terbuka, melotot, menatap kosong ke langit-langit tenda, seolah membekukan ekspresi teror terakhir mereka. Aku tidak bisa berteriak, aku hanya bisa mundur perlahan sebelum akhirnya lututku lemas dan aku terduduk di tanah, sementara pekikan histeris temanku akhirnya memecah keheningan maut di area camp itu. Pekikan kami menjadi sirine darurat. Dalam sekejap, area camp yang tadinya sepi menjadi riuh. Pendaki lain berdatangan, ranger gunung dihubungi.
Ketika tim penyelamat pertama tiba dan memeriksa tenda itu, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan ekspresi ngeri yang sama. Konfirmasi datang dengan cepat. Keduanya telah meninggal dunia, kemungkinan besar sejak tadi malam. Masalah terbesarnya kini ada di depan mata. Bagaimana membawa mereka turun? Tubuh mereka yang sudah kaku dalam rigor mortis ditambah suhu dingin gunung membuat mereka terkunci dalam pelukan maut itu. Mereka tidak bisa dipisahkan. Berbagai upaya dilakukan, namun sia-sia. Akhirnya, keputusan yang paling mengerikan harus diambil. Mereka dievakuasi dalam kondisi seperti itu. Ditutupi sleeping bag seadanya, kedua jasad yang menyatu itu diikat di atas tandu. Proses evakuasi itu adalah pemandangan paling memilukan yang pernah kulihat. Ini bukan lagi evakuasi, ini adalah arak-arakan tragedi, sebuah parade bisu yang mempertontonkan akibat dari nafsu dan keangkuhan di tempat yang salah. Di base camp, suasana berubah menjadi kantor polisi dadakan. Aku dan teman-temanku dimintai keterangan sebagai saksi kunci. Kami menceritakan segalanya, dari pertemuan pertama, gejala kesurupan di pos 4, hingga suara desahan malam itu. Polisi awalnya curiga, tapi cerita kami konsisten. Kisah ini menjadi lebih jelas dan lebih kelam setelah hasil autopsi keluar. Menurut keterangan yang kami dengar, ini adalah horor medis yang dipicu oleh kondisi ekstrim. Si Teteh yang sudah hipotermia dan kelelahan parah kemungkinan mengalami vaginismus atau kram otot vagina yang luar biasa hebat saat mereka berhubungan intim. Kram itu menjepit alat vital si AA dengan fatal. Pembuluh darah diduga pecah dan dalam suhu sedingin itu, kematian datang cepat membekukan mereka. Ada dugaan si AA panik dan salah mengartikan metode skin to skin untuk menghangatkan si Teteh. Tapi bagian paling mengerikan dari judul kami, itu datang dari rumor yang beredar kencang di rumah sakit. Karena jasad tak bisa dipisahkan bahkan oleh tim medis dan untuk kepentingan pemakaman yang layak, alat vital pria itu terpaksa harus dipotong dan ditinggalkan di dalam tubuh si perempuan. Sebagai pelengkap tragedi, terungkap fakta bahwa si Teteh tidak pernah izin pada orang tuanya untuk mendaki. Dia berbohong dan kebohongan itu membawanya pada akhir yang tak pernah terbayangkan. Apa yang terjadi di Gunung X adalah pelajaran abadi yang ditulis dengan tinta kematian. Aku, Hila, selamat, tapi aku membawa pulang trauma dan pemandangan mengerikan yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatanku. Gunung Sobat Lorong Hitam adalah guru yang paling jujur. Dia tidak peduli pada egomu, tidak peduli pada hasratmu, dan tidak menolerir kebodohan. Kisah si AA dan si Teteh adalah bukti nyata bahwa alam memiliki aturan mainnya sendiri. Memaksakan kehendak pada tubuh yang lelah, mengabaikan tanda-tanda bahaya, dan mungkin melanggar tabu di tempat yang sakral. Semuanya memiliki harga yang harus dibayar lunas. Mereka membayar dengan nyawa mereka dengan cara yang paling memalukan dan mengerikan. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Hormatilah gunung, dengarkan tubuhmu, dan jangan pernah bermain-main dengan takdir.